apa kabar nih Sobat BSI? Kembali lagi bersama gue Aya, gue Bia, di Teras Santuy. terasa dekat, bikin nyaman. Oke, kayak kita kembali lagi nih nemenin Sobat BSI nih, ya kan? Oke nih, kita hari ini akan membawakan acara Teras Santuy, yang berarti santuy banget nih. Apa santuy itu bukan berarti kita santuy nggak memberi informasi ya. Santuy itu yang berarti meskipun kita memberi informasi tetap santai, nggak berat, nyaman. Iya, kayak berasa aja kayak di teras. Teras obrolannya tuh santai, hangat, nyaman. Pokoknya yang akan kita angkat, kita bawa temanya tuh seperti itu, santai tapi nyambung ya obrolannya. Oke. Kalau misalnya boleh tahu di Teras Santuy itu ada informasi apa lagi sih? Oke, di Teras Santuy ini kita akan membawakan tema yang berbeda-beda pastinya. Yang asik juga pastinya untuk Sobat BSI dengar. Iya, betul banget nih Sobat Jadi pokoknya kan kita nggak bisa bongkar dulu dong kayak temanya apa, kan yang ada males dengerin, nggak kepo lagi mau dengerin Teras Santuy. Pokoknya pasti ada informasi yang menarik. Betul banget. Terus temanya asik pastinya buat anak-anak muda dengerin tuh pasti, apalagi Sobat BSI nih pasti pada kuliah atau yang masih muda ini pasti pada seneng deh dengerin Teras Santuy ini. Iya, betul banget Kak Bia. Oke, hari ini kita akan membawa tema apa sih nih Kak? Nah, kita akan membahas tema olahraga. Olahraga. Wow. Nggak asing banget ya olahraga sekarang. Oke. Nih, kalau boleh tahu olahraga apa yang lo suka Kak Bia? Untuk olahraga yang gue suka itu gue suka renang. Wow. Oke, Sobat Bis ini gue pengen cerita pengalaman gue dulu kali ya tentang olahraga ini. Gue pernah kebetulan nyokap bokap gue ini karena gue males olahraga, anaknya tuh males banget sampai yang lari aja tuh nggak pernah, lari pagi tuh nggak pernah. Mageran ya orangnya. Mager, kayak mendingan tidur gak sih? Daripada olahraga kan masih Sobat Besi banyak nih. Juga kalau iya, nah maka itu nggak boleh Sobat Besi. Jadi kan mendingan kita harus hidup ya, makan, olahraga harus seimbang gitu. Betul, jadi karena gue males olahraga, nyokap gue ini daftarin gue ke les renang di salah satu tempat renang lah gitu. Gue pun kayak renang gitu. Terus apalagi kan otomatis kita harus kenalan lagi dengan guru ya, pelatih renangnya. Oke nih, minggu pertama itu kalau boleh tahu nih, maaf ya Kak Bia. Kalau boleh tahu lo ikut les renang itu dari kelas berapa? Dari gua kelas 1 SMP sampai kelas 2 SMA. Berhenti itu kelas 3 karena mau UN. Jadi karena biar lebih fokus belajar aja. Ya, jadi dari kelas 1 SMP gue didaftarin les renang. Tadinya males banget kan, udah takutnya item. Tapi mungkin SMP belum kepikiran nih Sobat Besi mau item mau putih gitu kan, belum. Lu ikut gitu kan. Ya udah akhirnya ikutan. Asik sih, awalnya mungkin canggung tapi kita diajarin cara pernapasan, terus mungkin gaya-gaya mungkin kalau yang taunya renang cuman gaya kodok, gaya bebas. Ternyata enggak, Sobat Besi, itu ternyata itu di dalam renang itu tuh banyak banget. Ada mulai dari gaya kupu-kupu. Ada gaya kupu-kupu. Itu banyak banget. Terus teknik gaya bebas yang Sobat Besi cuma tahu kepak-kepak tangan, ambil napas doang gitu ya. Kalau orang berenang kayak udah nyampe ujung gitu ya. Ternyata tuh enggak. Malah kalau kita tekniknya salah tuh malah bikin kaki kram, tangan kram, malah membahayakan kita kan. Itu bahaya juga kalau kram tuh ya Kak Bia. Nah, apalagi kalau kita misalnya berenang di laut gitu kan, kram gitu kan, yang dalam nggak bisa nyelamatin diri kan bahaya. Nah, selain itu gue belajar renang itu biar tinggi. Kebetulan nggak tinggi-tinggi banget dia. Gue lihat-lihat lu nggak tinggi-tinggi ya. Emang nggak tinggi lah, emang dikasihnya segitu ya apa-apa. Cuman mungkin nyokap dia nanti nyari kerjanya gampang. Perempuan, jadi renang kan otomatis meninggiin badan. Nah, jadi mungkin salah satu itu biar gue tinggi, tapi ternyata nggak tinggi juga. Tetap di situ aja ya. Tapi renang itu seru loh, kayak mungkin orang kayak monoton cuman latihan bolak-balik udah pulang ke rumah, tapi enggak, tahu seru. Kayak mulai dari pelatihnya yang ngajarinnya asik, terus kita diajarin caranya. Kalau yang nggak bawa beban mah pasti asik banget sih menurut gue. Pokoknya sampai sekarang pun, sampai gue pernah di SMA itu diikutin oleh guru olahraga gue itu buat ikut lomba renang. Lu pernah itu ikut lomba renang? Tingkat apanya lupa ya. Waktu SMA pokoknya gue ikut lomba renang tuh di Gor Senen. Ada di Gor Senen, gue ikutan lomba renang di situ. Meskipun nggak menang kan,
Tapi lu ada pengalaman kan, ya, yang penting lu ada pengalaman, lu ikut kayak sekarang aja jadi ada di sini juga bukan berarti kita harus di atas, yang penting cari pengalaman aja sih kayak gitu. Nah, bahas olahraga nih udah nih gue nih suka renang gitu. Mungkin Kak Aya ini tipe yang suka olahraga apa yang termasuk nggak suka mageran juga kayak gue? Gue juga termasuk kayak mageran sih ya, mager ya. Gue niatan untuk olahraga. Ngumpulin niatnya panjang banget, olahraganya 10 menit kelar. Iya, gue tuh lebih suka workout ya di rumah. Oh, workout. Ya, dia lebih sendiri ya? Iya, lebih sendiri. Bisa di rumah, ikut-ikut gituan. Jadi tuh gue juga pernah pengalaman. Jadi tuh gue tahun kemarin, tahun 2020, abis selesai puasa itu gue ikut diet. Terus? Ya, gue diet, gue lihat di YouTube banyak workout gitu kan. Apalagi workout itu banyak yang contohin tuh di YouTube, udah banyak banget ya cara-caranya. Iya, banyak banget ya. Gue ikutin gerakan-gerakannya di YouTube. Ya emang capek sih ya, lebih capek. Lebih capek ya? Capek banget. Di workout itu ada jenis apa aja sih? Maksudnya kayak ada, setahu gue ya, ada ngeplank. Iya, ngeplank ada pasti. Ngeplank terus apa lagi sih isinya? Terus, itu di workout itu kayak push up gitu. Push up. Itu capek banget sih sumpah. Terus kayak gerakan-gerakan tangan yang buat ngecilin lengan. Terus ngecilin perut gitu. Yang gue tangkap berarti workout ini lebih ke membentuk badan ya, berarti ya. Olahraga yang membentuk karena badan. Karena perempuan itu kan kayak kalau lu gak istilahnya gitu, pengen mempercantik diri juga, selain menyehatkan workout, tapi istilahnya ingin bokongnya berisi, betul. Terus lagi yang tangan yang kecil, mungkin yang badannya gemuk atau gimana gitu, bisa workout nih berarti ngikutin Kak Aya nih. Tapi gue udah nggak pernah workout lagi sih. Kenapa? Karena capek tuh. Apa udah nyampe ideal? Belum. Waktu itu udah sampai ideal sih, cuman kayak gue kayak nggak bisa ngeliat makanan sedikit aja langsung jadi sobat besi kayak ini tipe yang kegoda, gampang kegoda. Mungkin pasti di luar sana banyak ya yang udah lihat, udah ngumpulin nih niat banyak buat olahraga, buat diet, buat nyehatin gitu. Kalau kata tante gue diet mulai besok, padahal mah nggak diet. Udah besoknya lagi nggak jadi deh, jadinya numpuk lemak jatuhnya ya. Jadi olahraga ini kita nggak asing ya, mulai dari kita sekolah kita pasti ada pelajaran olahraga. Pasti ada lah setiap hari. Mungkin ada yang nggak setiap hari sih, setiap minggu ada pelajaran olahraga. Mungkin setiap minggunya juga kan temanya beda-beda kan di sekolah. Mungkin dari yang ada volley, ada basket. Terus kalau yang untuk ambil nilai itu ya anak-anak sekolah, atletik, lari, nyatet nilai tuh berapa menit. Tergantung dari gurunya juga ya, Kak. Ada yang ngasih berenang, biasanya kan ada berenang. Iya, beda-beda sih ya. Tergantung guru sih. Sebenarnya olahraga tuh asik loh kalau kitanya nggak mager sebenarnya, tapi kan orang Indonesia ini kebanyakan magernya. Yang sadar buat kesehatan, apalagi olahraga tuh dikit banget gitu kan. Kalau ngebahas olahraga itu pokoknya luas banget ya, mulai olahraga itu udah banyak banget. Bisa dari olahraga di rumah kayak tadi Kak Aya workout, bisa yang kita ke tempatnya langsung ngerenang. Iya, biasanya kan kalau tiap minggu nih ya banyak tuh yang CFD Kak Bia. Iya, Car Free Day. Ini pasti sobat Besi banyak banget ya setiap minggu. Tapi sekarang kayaknya udah nggak ada. Kayaknya karena Covid kan mungkin ya. Jadi kayak masa pandemi dikurangin dihilangkan dulu sampai Covidnya menurun. Betul banget. Aduh, sering suka CFD gini Kak Bia? Kalau lagi sering-sering. Soalnya kan tapi kalau gue ya ikutan Car Free Day itu lebih ke nyari jajanannya. Nyari jajanan dibanding olahraga. Oke, mungkin pemanasan dulu itu udah ya sobat Besi, kita udah ngebahas olahraga. Pembukaan sedikit-sedikit olahraga pokoknya. Nah, karena hari ini kita akan ngebahas apa sih Kaya? Kita pemanasan udah membahas olahraga nih soalnya. Kita akan membahas tentang PON. Pekan Olahraga Nasional. Kalau sobat Besi nggak tahu, mungkin tahunya cuma PON. Iya, kalau nggak dikasih tahu ya. Jadi sobat Besi, PON itu adalah Pekan Olahraga Nasional. Nah, yang pertama itu kita akan membahas sejarah tentang Pekan Olahraga Nasional ini nih sobat Besi. Mungkin di sini Kaya akan membahas terlebih dahulu sejarah dari. Gue akan membahas sedikit ya, sedikit tentang PON. Jadi PON itu pertama kali digelar 3 tahun setelah kemerdekaan. Berarti udah lama banget. Berarti tepatnya tahun 1948. Iya. Jadi tuh tepatnya tuh pada tanggal 9 September. Jadi di Kota Solo di Jawa Tengah. Berarti pertama kali Pekan Olahraga Nasional ini diselenggarakan di Kota Solo. Pertama kali ya, 1948. Lumayan lama ya. Lumayan ya, udah lama ya. Udah lahir belum lu? Belum.
Iya betul banget. Nah, jadi tuh yang menariknya lagi, pesta olahraga pertama itu dilatar belakangi oleh kegagalan Indonesia dalam mengikuti Olimpiade 1948. Ya, jadi tuh kayak Indonesia gagal ya. Nah, terus juga karena situasi politik dalam negeri. Jadi ada kasus juga karena kasus juga ada politik lah, masalah politik gitu kan. Jadi tuh selain itu Indonesia juga dinilai Komite Olimpiade Internasional atau IOC tidak memenuhi syarat karena belum bergabung menjadi anggota PBB. Betul banget. Jadi kayak mereka tuh belum bergabung dalam anggota PBB, Kak Bia. Jadi itu ada berbagai organisasi olahraga yang belum tergabung dalam federasi internasional. Pokoknya sejarah PON, di balik PON itu ada kelam banget ya, kita mulai dari yang belum masuk PBB, tidak diakui mungkin ya. Mungkin juga Indonesia ingin menyelenggarakan PON ini banyak yang menganggap remeh ya kan. Padahal mas perjuangannya tuh kayak makanya itu kita harus tahu, jangan pas sudah besarnya aja kita cuma tahu PON, pasti kan di belakang itu sejarahnya pun kita sebenarnya harus tahu ya. Betul banget. Ngebahas PON ini tuh diselenggarakan itu setiap 4 tahun sekali nih kayak. Wow, lama banget ya. Iya, berarti udah berapa kali. Jadi dari tahun 1948 pertama kali diselenggarakan di Kota Solo sampai sekarang 2021 itu udah 19 kali diselenggarakan. Yang pastinya tuh di provinsi yang berbeda ya. Nah, tapi setiap diselenggarakan di provinsi yang berbeda, yang paling banyak bisa tebak lah yang jadi tuan rumah PON ini. Pasti udah ketebak lah ya Kabi di mana. Yang paling banyak itu provinsi Jakarta. Jakarta itu 9 kali jadi tuan rumahnya Pekan Olahraga Nasional. 9 kali. 9 kali. Gila, lama banget ya. Gila, parah nih. Udah jadi tuan rumah mulu di Jakarta ini ya. Tapi ini yang lebih menarik lagi, tahun ini tuh diselenggarakan di Papua Kak. Nah itu dia, sekarang itu lagi booming. Kenapa PON itu tahun ini yang 2021 booming banget? Karena diselenggarakan di Papua. Mungkin orang menganggap Papua itu hutan semua. Padahal mah nggak tahu kan di sana tuh ada apa aja kan banyak. Makanya dan di Papua itu orang taunya belum maju, orang-orangnya belum berpikiran kayak kota-kota besar, mungkin Jakarta. Karena Papua itu kota terpencil ya di Indonesia. Menganggapnya tuh remeh ya. Betul banget. PON diadakan di Papua karena udah paling ujung, jauh. Kalau kita mengadakan PON kan otomatis atlet-atlet juga dibawa ke provinsi tersebut. Apalagi kalau orang di Papua mikirnya jauh, terus gak ada apa-apanya, tapi semua itu salah. Pas di semua tahun 2021 ini diselenggarakan di Kota Papua. Jadi pas Papua ini kemarin nonton gak nih kayak nih seremoninya pembukaan dari PON 2021 ini? Mau jawab jujur atau enggak nih? Kayaknya nggak usah kita bahas. Kayaknya udah bisa nebak nih kayak. Udah tahu kan? Ya pasti udah tahu lah. Kebetulan ngebelain Kak Aya nih. Jadi aku ini nonton. Oh lu nonton? Nonton tapi mungkin nggak sampai habis ya. Nggak sampai habis tapi aku sempat nonton pembukaannya itu keren banget. Mulai dari presiden kita Joko Widodo itu datang. Pokoknya pembesar-pembesar menteri-menteri itu pada datang ya di pembukaan seremoni kemarin itu. Jadi isi di seremoni PON tahun 2021 sebenarnya berarti bukan 2021 ya. Sebenarnya tuh diadakan tahun 2020. Cuman karena lagi masa pandemi diundur menjadi tahun 2021. Jadi kita sebutnya tahun 2021 aja sih ya. Jadi di pembukaan PON 2021 kemarin di Papua itu tuh keren banget Kak. Bener-bener mulai dari tarian-tarian Papua semuanya dikeluarin. Adat-adat Papua. Semuanya dikeluarin, dijadiin tarian, dijadiin drama. Terus baju-bajunya Papua itu kan yang cuman di penutup bawah. Iya betul. Bener-bener kayak mukanya dicemong-cemongin gitu ya Kak. Ini bener-bener pakaian adat aslinya Papua. Jadi kita tahu kan adat Papua itu gimana gitu kan. Iya. Jadi pokoknya PON ini pembukaan kemarin tuh menurut gue tuh the best banget sih. Bikin Papua itu jadi maju, terus jadi orang gak berpikir jelek tentang provinsi Papua. Nah kita udah ngebahas sejarah sedikit sejarah PON. Nah kita akan membahas fakta unik nih. Fakta unik
5 fakta unik menarik seputar PON PON 20 tahun 2021. Jadi itu yang pertama ada menjadi bukti kemajuan Papua. Iya, betul. Ya, jadi itu kayak kita tahu kemajuan Papua tuh kayak gimana, Kak Dan Bia. Papua otomatis pun ngebuktiin ya. Ngebuktiin ke Indonesia kalau misalnya kita tuh nggak, iya gitu, nggak di Jakarta aja yang maju gitu, di Papua juga. Istimewa meskipun gue jauh, iya, tapi gue betul. tuh lebih banyak adatnya mungkin, lebih keren pokoknya. Tapi pokoknya setiap provinsi pasti mempunyai kelebihannya masing-masing. Iya betul. Cuman kita kan yang nggak tahu gimana ya Kak Bi perkembangan di daerah-daerah sana kan. Nah yang kedua itu ada PON pertama yang menghadirkan e-sport. E-sport tuh apa sih Kak? Kayak teknologi, jadi kayak yang kayak ada Free Fire, ya. Juga ya. Iya ikut. Tahun ini. Iya betul. Wow, jadi mungkin nih sobat Besi yang mungkin sekarang kuliahnya online pasti banyak banget jam kosongnya suka main Mobile Legend. Terus Free Fire. Jadi tuh kayak kalau misalnya ikut-ikut kayak gitu kayak nggak sia-sia mereka main games. Jadi kayak gue bisa bukti nih kalau misalnya gue bisa menang. Mungkin kayak orang ngeledeknya lu main Mobile Legend. top up gitu kayak siang-siang top up. Iya, biasanya kan kalau abis lebaran tuh kayak top up biasanya anak bocah FF ya. Ternyata ini tuh diikutin jadi lomba loh. Jadi mungkin sobat Besi yang punya bakat ya, Mobile Legends yang menang mulu tuh, nggak tahu deh apakah ada istilahnya, pasti tuh menangnya tuh dengan kata apa gitu. Pokoknya yang punya bakat mungkin bisa ikut ya. Iya bisa ikut. Ikut, jadi kayak nggak sia-sia juga gitu. dong. Iya, meriahkan PON ini kan berarti semua provinsi ikutan. Jadi jangan cuma kita ngedukung negara luar yang punya kelebihan aja, negara kita sendiri pun harus diapresiasi. Iya betul banget Kak Bia. Harus diramaikan kalau kita punya acara kayak kan olahraga nasional ini kan istilahnya pesta olahraga. Nah iya. Dan ini juga pertama kali kan PON ada e-sportnya gitu. Iya pertama kali. Jadi pokoknya jangan malu ya. Jangan malu untuk ikut gitu kan. Pokoknya e-sport ini berarti keren juga sih ini yang kan ada yang kayak masih pesimis kayak gue gak bakal menang ya kan belum dicoba. Seenggaknya jangan berpikir kalau kita ikut lomba itu untuk menang tuh jangan. Nanti pengalaman. Yang penting lo ada pengalaman gitu kan. Kalau kita pengalaman malah jadi banyak temen keren. Menang atau kalah kan itu bisa. Malah bisa aja jalan kita nanti kerja atau jalan kita kan nggak tahu, mungkin dari teman yang baru kita kenal dari PON itu kan. Pokoknya jangan selalu anggap gue harus menang. Jangan anggap remeh lah ya gitu. Oke, mungkin hal unik tuh ada apa lagi sih kayak? Nah yang ketiga itu ada cakupan wilayah pertandingan yang luas. Pertandingannya tuh luas ya Kak Bia. Jadi mencakup beberapa kabupaten yang ada di Papua. Iya betul banget. Ya. Jadi kita kayak tahu kabupaten-kabupaten di Papua itu ada. Otomatis kita pasti nih sobat Besi mungkin pendengar yang lainnya juga, apalagi yang mungkin masih sekolah pasti nggak jauh tugas-tugasnya dari membahas sejarah PON ini. Apalagi yang anak IPS nih ya, banyak lah tentang sejarah. Papua itu ada kabupatennya apa aja. Tapi itu bagus loh, jadi kita tahu tentang Indonesia gitu ya. Jadi tuh kayak nggak stuck di situ aja bener. gitu. Nah, yang jadi hal unik terakhir nih, PON yang tahun 2020 yaitu diadakan di tahun 2021. Tadi udah kita bahas. Jadi seharusnya itu kita PON ini tuh diadakan pada tahun 2020. Tapi mungkin pada tahun 2020 tahun lalu keadaannya itu kayak COVID-19 tuh masih tingginya ya. Jadi menularkan banyak virus, mendingan kita tunda dulu. Oke. Nah, yang berikutnya itu kita akan membahas info terkini tentang PON. Oke. Kalau boleh tahu apa aja tuh Kak? Oke, Sobat Desi, ini gue tuh punya beberapa berita terkini ya tentang bahas PON 2021 ini. Yang pertama yaitu PON 20 Papua 2021, Istora Papua bangkit meraih 3 rekor muri. Wow. Keren banget. Keren banget, kalau bisa tepuk tangan 10 tangan tuh udah gue tepuk deh kayaknya. Kalau lu banyak tangan bisa lu tepuk semua tuh ya tangannya. Diambil langsung sama Papua, itu keren banget. Yang kedua itu ada Telkomsel hadirkan akses pengalaman 5G perdana di PON Papua. 5G pertama kalinya Papua bisa merasakan 5G. Kita di Jakarta aja mungkin masih 4G. Bener. Gimana bakal cepat apa gitu ya 5G? Mungkin menteri-menteri kita juga istilahnya ingin memajukan provinsi Papua. Papua ini kan sekali lagi orang menganggapnya Papua nggak ada sinyal, pokoknya nggak ada sinyal hutan, pokoknya nggak maju. Ternyata semuanya itu ditebas salah semuanya itu ya. Menarik juga ya, sumpah. Mungkin ini berarti kesempatan yang bagus nih untuk warga yang ada di Papua nih bisa merasakan 5G.
keren banget sih itu. Mungkin kalau download apa langsung set gitu ya, langsung cepet ya, nggak nunggu berapa menit gitu. Yang ketiga itu ada apa Kabi? 20 Papua disiapkan sejak tahun 2018. Wow, berarti udah berapa tahun? lama banget. 2019, 2020, 2021, 3 tahun. 3 ya? tahun. 4 tahun atau 3 tahun ya, berarti emang sudah disiapkan secara matang ya. Jadi dari hal tinggal kecil mempersiapkan sampai aja keamanannya gitu ya. Oke, ada yang terakhir itu ada apa Kabi? Jokowi meminta venue PON 20 di Papua itu dirawat dan dimanfaatkan dengan baik. Jadi Jokowi itu meminta jangan pas lagi pekannya aja nih rame, dirawat, bersih. Jadi Jokowi itu pengennya tuh seterusnya. Ya seterusnya dirawat. Kan banyak yang rusak ya. Iya. Biasanya tangan-tangan Indonesia tuh jahil. Ngelihat meja atau ada apa nih. Betul banget. Apalagi kan mungkin pasti PON ini ngeluarin anggarannya nggak dikit ya. Jadi jangan banyak ya pasti. Jangan ya. dirusakin gitu aja ya. Itu kan membangun stadion di Papua itu otomatis pakai uang kita juga. Iya, uang rakyat juga jadi kan. Jangan kita yang ngerusakin. Jadi kita juga. kayak saling menghargai, saling menjaga. Ya, jadi kita harus benar-benar ngejaga banget nih. Meskipun kita nggak ikutan pas bikinnya, kita harus ngejaganya nih. Biar itu kan jadi suatu kebanggaan untuk orang turis yang datang ke Papua. Ya jadi kan orang turis kan biasanya datangnya cuma ke Bali, Jakarta. Iya, betul banget. Jakarta. Jadi orang juga tertarik nih, gue mau ke Papua karena gitu, lagi jadi tempatnya pekan olahraga nasional. Sampai mengambil 3 rekor muri, berarti kan itu stadion luas dan keren banget. Luas banget sih ya pasti. Lu pasti pengen gak sih Kabi ke sono? Pengen banget. Ke Papua? Kayaknya keren deh. Keren kalau ada budgetnya. Ya, kayaknya kita harus ke Papua. Kita harus ke Papua. Soalnya nih. Gue suka banget sama adat-adat sana sih. Kayak mereka tuh bisa ya, maksudnya sekarang tahun 2021 dan mereka masih ngadain istilahnya apa ya? Sebagai ini sampai bingung ngomongnya soalnya ngeblank. Papua itu ya. Pokoknya saking mereka menjaganya. Betul. Mereka tuh keren bisa menjaga adat istiadatnya sampai tahun yang sekarang udah modern banget, itu keren banget sih. Mungkin itu jadi hal unik juga yang bisa kita kunjungi ke Papua. Mungkin kita udah ke Bali. Bali sih masih ada ya. Bali masih ada. Istiadat tari-tariannya. Kalau ke Papua tuh masih kental banget, mulai dari kerajinan tangan, pakaian, terus kepala suku, rumah-rumahnya itu kan keren banget. Apalagi yang di rumah-rumah Papua ya, unik banget sih kalau menurut gue rumah-rumah di Papua tuh. Mungkin kalau Papua deket ya rumah kita udah kita samperin tiap hari kali. Tapi ini kayaknya dari ujung ke ujung ya, dari ujung ke ujung. Jadi kayak atlet-atlet ini juga yang bisa ke Papua pasti bersyukur banget ya bisa injekin kaki di Papua. Itu tuh Papua benar-benar yang jangankan negara kita deh, orang luar pun, luar negeri, mancanegara pun pada tahu Papua saking adat istiadatnya dijaga banget. Jadi itu kalau misalnya apa sih para orang luar datang tuh kayak wah Papua indah banget gitu, lebih indah daripada yang negara-negara lainnya gitu. Mungkin Korea punya kelebihannya apa, kecantikannya apa, ternyata Indonesia juga banyak loh. Yang terpendam itu yang kita nggak tahu tuh ternyata banyak banget gitu kan. Jadi untuk yang di Papua pokoknya jaga terus yang sudah dibikin ya, mulai dari stadion, mulai dari apa-apanya udah kayak dirawat lah, dijaga, jangan dirusak. Ya kayak sayang banget kalau dirusak. Ya, betul banget. Kayak sia-sia ya kita ngebangun itu Kabia. Kita udah ngebahas tentang fakta unik sama apa tadi satu lagi Kabia? Membahas fakta unik pun dan membahas apa tuh tadi? Kayaknya kayak lagi. Kalau kita udah ngebahas fakta unik tuh kita kayaknya udah gregetan nih, nggak sabar membahas apa? Maskot PON 2021. Maskot itu kayak boneka gitu gak sih Kabi? Maskot itu kayak yang orang tahu pasti kalau menyelenggarakan acara apa pasti ada maskotnya. Asian Games tahun 2000 berapa tuh kemarin? Itu kan ada maskotnya kan? Maskotnya itu viral banget ya, sampai orang tuh pada beli boneka. Iya, boneka karena tuh lucu banget kan. Kalau ngeliat boneka tuh kayak benar. Gitu kan.
Oke, maskot. Kalau boleh tahu nih maskot PON itu apa sih, Kak? Oke, maskot PON Papua 20 juga tak kalah menarik nih. Yaitu yang pertama tuh ada hewan kangguru pohon yang jadi maskotnya. Kangguru ya, hewan kangguru. Jadi kangguru pohon ini jadi hewan endemik yang di provinsi Papua yang dilindungi. Oke. Karena mungkin udah mulai punah ya. Orang kan mungkin pada bunuh ya. Iya, diambil kulitnya, dibuat dijual, kayak sayang banget ya. Oke. Ya. Iya. Makanya mungkin dijadiin PON tahun 2021 tahun ini. Oke. Nah, terus selanjutnya ada apa lagi? Ada dua nih. Jadi ada dua. Itu kangguru pohon. Oke, kangguru pohon. Yang kedua itu ada apa? Cendrawasih. Udah asing banget. Udah nggak asing. Tapi kayaknya udah nggak ada ya hewan itu, atau masih ada kira-kira? Masih ada tapi udah termasuk punah juga. Oh, udah termasuk punah. Kenapa kita dijadikan maskot? Karena yang pertama itu udah hampir punah, jadi kita harus mau tidak mau kita melindungi. Yang kedua kita tetap memberitahu ya kalau Papua itu punya loh hewan yang dilindungi yang dari Papuanya langsung gitu kan. Jadi sedangkan cendrawasih atau ikon cendrawasih di maskot PON 2021 ini dikasih namanya Drawa. Dikasih nama Drawa, juga merupakan hewan yang dilindungi karena rentan terhadap perburuan atau perdagangan ilegal. Tadi udah kita bahas ya. Jadi nggak habis pikir sih kalau masih ada yang ngambil kayak cuma membunuh, cuma ngambil kulitnya dijual. Biasanya dibikin jaket-jaket kulit apa gitu ya. Orang seperti itu kepentingan pribadi kayak gitu tuh kasihan banget, seharusnya sih nggak boleh. Iya, betul banget. Nah, kita udah membahas maskot. Terus bahas fakta unik. Kayaknya pokoknya kalau ngebahas PON ini keren banget sih. Pokoknya kalau bisa ikut mah, kalau punya kelebihan pengen ya ikut ya. Apalagi balik kayak gini, apalagi kan lu atlet ya, bukan, maksudnya lu pernah olahraga renang, pasti lu pengen ikut kan, Kabi? Karena meskipun nggak menang juga nggak apa-apa deh. Iya, yang penting lu pernah ada pengalaman ikut PON lah. Sobat Besi, balik lagi ya, kita mundur lagi. Jadi Pekan Olahraga Nasional tahun 2021 ini banyak banget cabang olahraganya. Kalau boleh tahu tuh ada apa aja sih, Kak? Mungkin ada 9 atau lebih ya. Pertama mungkin ada atletik, berenang, basket, sepak bola ya. Pancak silat nih, pancak silat. Itu semuanya. Itu udah nggak asing banget ya kalau di Indonesia pencak silat. Pokoknya kesenian olahraga yang ada di Indonesia ini pokoknya diikutin di PON ini. Jadi PON ini tuh semua provinsi tuh boleh ikutan loh. Boleh semua boleh ikutan. Provinsi tuh boleh ikut boleh ikut lomba di acara PON 2021. Berarti bukan hanya Jakarta atau Papua doang, berarti semuanya tuh boleh ikut. Pokoknya lu punya kelebihan, lu bisa, sebenarnya bisa kok. Bisa ikut. Yang penting jangan malu ya. Iya. Biasanya kan orang kayak udah gue takut jangan gitu pesimis. Iya, jangan pesimis. Pokoknya yang penting lu yakin menang. Iya, makanya. Dan balik lagi ke awalnya PON yang tahun 1948 itu ya. Pada tahun itu aja atlet itu memperebutkan 108 medali. Wow, banyak banget medali ya. Kita bisa sebut ada medali perunggu, perak, ada apa lagi? Yang paling tinggi emas. Pasti orang semua mengharapkan emas ya. Betul yang banget. Mungkin atlet-atlet sekarang lagi berjuang di PON, pokoknya semangat ya. Apapun itu hasilnya, pokoknya buat para atlet pokoknya semangat, jangan pantang menyerah. Dapat perunggu, alhamdulillah. Dapat perak, alhamdulillah. Dapat emas, ya itu bonus dari Tuhan yang dikasih ya. Pokoknya kalau kalah tuh jangan pesimis. Semangat lagi gitu. Mungkin kita bisa ikutan di 4 tahun kemudian lebih baik. Udah lebih jago olahraganya kan. Bisa buktiin kalau gue bisa menang gitu kan. Walaupun tahun ini gue gagal, yang penting tahun depan gue bisa menang gitu. Bisa ikutan lagi, pokoknya kalau tahun ini gak menang bisa diambil. 4 tahun lagi gue harus bisa, gue harus lebih baik. Pokoknya gue harus bisa dari yang 4 tahun yang lalu gitu. Pokoknya jangan udah sekali nyerah. Iya, kalau udah nyerah kan udahlah, nyerah. Sepi dong PON. Iya. Gak ikutan kalau gitu. Makanya kan. Gak boleh ya. Pokoknya ya. Ikut ramaikan, pokoknya warga-warga pun harus ikut nonton, harus ikut meramaikan. Ikut acara negara kita loh. Iya. Jangan yang cuma ditonton SEA Games aja, pokoknya semuanya tuh sebenarnya harus ditonton. Nih, kalau boleh tahu nih ya, Kak Bia, PON itu ditayangin di TV gak sih? Di televisi gak sih? Ditayangin kok. Ditayangin. Pembukaannya pun pastinya ditayangin. Tapi mungkin nggak semua stasiun televisi menayangkan ya. Lomba-lombanya mungkin ada, tapi ada kok. Kalau kita niat kita nyari mau nonton pasti ada. Oke, mungkin kita udah nih bahas PON-nya ya. Udah cukup ya bahas PON-nya. Nanti sobat BSI
gimana bosen ya Iya, kalau takut kita bosen. panjang lebar otak, aduh ngomong mulu nih. Iya, betul banget. Pokoknya pesan gue Buat para atlet apa nih Kak Bia? atlet, pokoknya kayak semangat terus. Iya betul, pasti semangat lah ya. Jangan menganggap orang yang lebih jago tuh jadi saingan. Pokoknya ya udah kita ngalir aja. Ikutin aja Kalau kita alurnya. berusaha keras pun nggak akan mengkhianati hasil kan. Iya. Pokoknya kita usaha yang bener, Betul. belajar yang bener, nggak usah lah mikirin, aduh, ntar misalnya lawan gue dari provinsi ini, pasti dia Iya, jago. keseringan kayak gitu ya, kayak itu tuh udah harus takut dihilangin duluan. jauh-jauh Iya, sebenarnya. lu berpikiran positif aja, pasti Oke, lu gue bisa ikut gitu. Harpon dari provinsi ini, gue harus mengharumkan provinsi gue, gue harus berusaha sebagus mungkin udah. Jadi nggak usah mikirin lah dia lebih jago, ya lebih jago pasti banyak. Udah, karena itu jadi bikin kita nggak fokus kadang. Jadi kita udah yang lurus-lurus aja, yang bikin fokus Ya netral aja. aja, kayak gitu-gitu Pokoknya aja ya kalau gitu menang, kan. alhamdulillah gitu aja. Penting usaha yang keras itu sih kuncinya. Iya, ya tadi yang lu bilang usaha tidak mengkhianati hasil. Oke. Ini siapa ya kayak ini? Kayak ini. Udah jam makan siang nih kayaknya. Mungkin di tempat sih udah jam berapa gitu, jadi jam berapanya belum makan lagi. Udahlah jangan dibahas sih. Oke, mungkin itu aja kalau kita bahas di Bahas tema kali pon ya. hari ini, oke. Mulai Jadi dari- kayak lu Kak Bia. Kayak masih ke gua mulu deh. Jadi hari ini kita selesai dulu nih bahas Pon, ini, ya. karena kita udah ngebahas banyak hal mulai Iya, dari banyak tadi hal. olahraga, pemanasannya dulu yang dibahas. Pemanasan, Terus yang olahraga, kedua, sejarah pon. Dan yang ketiga tuh ada hal unik, fakta unik pon. Maskot sampai Iya, maskot kita bahas sobat Besti. Detail banget ya bahasnya. Pokoknya sama kita terus deh ya. Iya. Jangan bosan-bosan deh. Ya bosan-bosan deh kalau dengerin Kaya lagi, Kabia lagi. Biasanya kalau orang kan kayak bosen Tapi gitu. kita asik, Iya. tenang aja. Kita tersantuy. Juga bikin nyaman. Nyaman. Oke, bikin nyaman. Oke, mungkin hari ini itu aja yang kita bawain temanya. Gue Bia. Gua ya Di Teras Santuy, terasa dekat. bikin nyaman. Bye.